ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. ونقل الشعراني itu ya عن سيدي علي بن وفاء رحمه الله تعالى قوله المراد بالاتحاد حيث جاء في كلام القوم فناء العبد في مراد الحق تعالى كما يقال بين فلان وفلان اتحاد إذا عمل كل منهما بمراد صاحبه ثم انشد وعلمك أن كل الأمر أمري هو المعنى المسمى بالاتحاد. Imam Syarani menukil dari Sayyidi Ali ibn Wafa rahmatullah alaihima ucapan Sayyidi Ali, beliau berkata, ya perkataan beliau al-murad bil ittihad, yang dimaksud dengan ittihad di mana jaa fi kalamil kaum, terdapat di dalam ucapan orang-orang sufi. Maksudnya adalah fana'ul abdi fi muradil haq, leburnya seorang hamba dalam kehendak Allah Ta'ala ya. Itu sebab di dalam tasawuf penuntutnya dinamakan murid. Murid itu adalah tunduk kepada iradah Allah, muridullah ya, murid iradatillah, bukan menginginkan apa-apa selain Allah ya, muridu iradati, sebagaimana yang dikatakan baina fulanin wa fulanin ittihadun, katanya di antara si fulan dan fulan bersatu ya. Ketika apa? Ketika salah satu dari kedua mereka itu amila, beramal bimuradi sahibi, mengamalkan keinginan sahabatnya ya. Maka itu namanya ittihad. Seperti kita kompak ya, untuk melaksanakan satu tujuan, satu kehendak, itu kan ittihad maknanya. Kita sering mengeluh kita tidak bersatu, kita tidak bersatu. Bersatu apa? Tubuhnya tak mungkin bersatu, tetapi tujuannya, kehendaknya, keinginannya ya, bekerja untuk keinginan bersama, kepentingan bersama, keperluan bersama, itu adalah bersatu. Begitu juga Allah ya, semua kehendaknya kita ikuti. Wa qala al-allamatu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala fi kitabih Madarijis Salikin syarhi Manazilis Sairin ad-darajatu tsalitsah min darajatil fana, fana'u khawasil awliya wa aimmatil muqarrabin, wa huwa al-fana'u an iradati siwa syaiman apa itu? Biriqil fana'i an iradati ma siwah salikan syaiman barqal fana'i an iradati ma siwah salikan sabilal jam'i ala ma yuhibbuhu wa biridah faniyan bimuradi mahbubihi minhu an muradihi huwa min mahbubihi, muradihi huwa min mahbubihi fadlan an iradati ghairihi qad ittahada muraduhu bimuradi mahbubihi a'ni al-murad ad-dini al-amri la al-murad al-kauni al-qadri. Jadi kehendaknya kehendak syar'i, bukan kehendak takwini ya, bukan kehendak ciptaan, ucapan. Karena Allah punya dua kehendak. Kehendak tasyri', kehendak takwin. Ya, kehendak syariah, kehendak kauniyah. Nah,
Iradah di sini adalah iradah syar'iyah. Ya. Allah mengatakan ini baik, Allah mengatakan ini buruk. Tinggalkan itu, laksanakan. Ya. Maka dia tunduk kepada iradah itu. Ini menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Tapi kalau menurut sebagian orang sufi, semua kehendak semua. Ya. Baik itu kehendak iradi atau apa syar'i atau kehendak kauni. Ya, namun secara awam orang memahami kehendaknya kehendak syar'i. Ya. Baik. Imam Al-Allama Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Madarijus Salikin ini sarah, ya, kepada kitab Manazilus Syairin. Ya, kitab Manazilus Syairin ini dikarang oleh Al-Imam Syekh Ismail Al-Harawi. Beliau mengatakan di derajat salisah min darajatil fana. Di dalam kitab Manazilus Syairin, fana itu punya derajat-derajat, ya, derajat-derajat yang berbeda-beda. Maka derajat ketiga daripada derajat fana adalah fananya para aulia yang khusus, khawasil aulia. Ya, aulia yang khusus. Wa a'immatil muqarrabin. Ya. Wa a'immatul muqarrabin. Para pimpinan muqarrabin. Ini aulia. Fananya yaitu fana dari iradatis siwa. Fana dari keinginan selain Allah. Ya, sudah dalam istilah di dalam tasawuf bahwa as-siwa di situ adalah selain Allah, ya. Selain Allah. Kemudian syaiman, ya. Syaiman biriqil fana, betul. An iradati ma siwa. Syaiman ini syu'mun. Apa syu'mun itu? Lawannya tasya'um, tafa'ul. Lawannya optimis apa? Pesimis, ya. Syaiman pesimis disebabkan halusnya panah itu dari apa? Dari iradati ma siwa. Dari keinginan, ya, sesuatu selain Allah. Ya. Jadi orang-orang fananya para aulia yang paling tinggi itu fana dari keinginan selain Allah. Dan juga syaiman an iradati ma siwa. Ya. Dia pesimis dari keinginan ma siwa selain Allah. Karena apa? Karena fananya sangat halus. Salikan menempuh sabilal jam'i, jalan jamak. Jamak ini jamak ini adalah dekat, bersatu, bersama dengan Allah. Ma'iyatullah jamak. Atau kalau secara definisi jamak itu adalah syuhudul haqqi bila khalqin. Syuhudul haqqi bila khalqin. Ya, itu jamak. Apa syuhudul haqqi bila khalqin itu? Menyaksikan Allah, ya, tanpa melihat makhluknya.
Contohnya jika makhluk misalnya berbuat jahat dengan kita, kita sama sekali tidak melihat makhluk. Ya. Yang kita lihat adalah hakikatnya Allah. Disitulah kenapa orang sufi meskipun dia menerima kejahatan, ya, keburukan dari orang sesama manusia, dia mampu memaafkan, bahkan melupakan, bahkan lebih dalam lagi tidak memandang dia salah. Yang dia pandang, yang dia nilai apa? Dia tengah diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Allah tidak berikan sifat baik kepadanya. Mana buktinya tidak diberikan sifat baik? Lawannya sifat baik apa? Sifat buruk. Dia melakukan keburukan. Orang berkata, orang berbuat, itu memberi apa yang dia punya dalam jiwanya. Ya. Kalau perkataan perbuatannya buruk, maka itu yang ada di dalam jiwanya, maka itu yang diucapkannya, maka itu yang dilakukannya. Ya, itulah yang dia berikan dengan ucapan dan perbuatan, karena itu yang dia punya. Tetapi kalau di dalam rohaninya sangat dominan sifat-sifat akhlaknya, ya, maka ya, akhlak-akhlak mulianya, akhlak-akhlak baiknya, maka ucapan dan perkataan perbuatannya akan selalu ya, mencerminkan isi hatinya. Itu yang dia punya, itu yang dia beri. Ya, seperti husnudzon. Kenapa orang bersangka baik? Karena sangka itu kan menilai sesuatu yang dia tidak tahu, sangka namanya. Kan? Lalu kalau dia tidak tahu, kenapa dia menilai baik atau buruk? Sebetulnya sangka buruk itu adalah keburukan yang ada di dalam dirinya, maka sangkanya buruk. Kalau sangka baik adalah kebaikan yang ada di dalam dirinya, maka sangkanya baik. Karena orang yang dinilainya tidak tahu baik ke buruk. Itu sebab di dalam agama kita orang bersangka buruk ya, dosa, padahal tidak melakukan apa-apa. Orang berpikir, orang sufi sangat cerdas. Kenapa saya tidak berbuat sesuatu tapi dinilai buruk ya, oleh Allah? Karena menyangka, maka dia bersangka baik. Gitu. Bersangka baik dapat pahala. Itu sebab seorang yang ruhaninya mulia, dominan sifat-sifat mulianya, apapun ya, berpahala. Jangankan yang ibadah, ya, sunnah, wajib, yang mubah pun dia lakukan berpahala. Karena selalu hatinya bersama Allah. Tahu dikatakan dia berada dalam hadrah ilahiyah. Inilah gambaran orang yang jamak, ya, bersatu. Bagaimana tak jamak? Tubuh manusia ini jelmaan, tanda kutip, artinya ciptaan. Sifat-sifat Allah. Ya. Di dalam diri manusia ada rohani. Kalau rohani itu juga dikasih sifat-sifat mulia Allah, ya, bagaimana dia tidak mencerminkan kesempurnaan. Ya. Allah jika berkehendak agar jika Allah berkehendak untuk memberi seseorang, maka Allah buat seseorang ini dermawan dan diberikan harta, lalu bertemu orang itu dan memberi. Ya, memberi. Nah, maka dia dihormati oleh Allah untuk menjadi mazhar atau surah sifat dan asma Allah. Itu dimuliakan. Nah, orang yang memiliki sifat dermawan tadi, sifat jawad, karim, ya, betul-betul sifat itu ada pada dia, maka orang tersebut tidak akan mengaku bahwa dia dermawan.
yang mengaku itu adalah memberi, ya, atau melakukan kedermawanan, ya, yang motifnya didorong oleh akal pikiran. Karena dia hafal hadisnya. Dia tahu bahwa orang memberi itu baik, dan dia tahu orang baik dihormati, dan nafsu menginginkan itu. Ini bagi yang tidak ada makom, tidak ada hakikat, tidak ada nur. Ya, kamu mesti paham di dalam tasawuf. Yang disebut makom, yang disebut hakikat, yang disebut nur, yang disebut sir, itu sebetulnya adalah sifat yang mulia yang di dalam hati itu, ruh itu. Yang apabila dilakukan disebut akhlak. Ya, orang sufi jarang menyebut akhlak, karena akhlak kongsi semua ulama ucapan itu. Orang sufi itu kan ingin mempunyai istilah yang infaradu, yang dia sendiri, mereka sendiri punya. Ya, maka disebut nur, sir, hakikah. Ya, sebetulnya sifat-sifat mulia. Di dalam tasawuf kamu mungkin jarang menemukan sifatun mahmudatun atau sifatun ulya. Saya menyebutnya agar menjadi apa? Agar menjadi terjemah, ya, bagi antum, ya, untuk untuk dekat kepada artinya pemahaman ketika membaca, mendengar di dalam buku tasawuf ada asrar rabbani, ada anwar ilahiyah atau hadrah ilahiyah tuh. Hadrah juga sama. Ya, orang sufi mengatakan aku keluar dari hadrah ilahiyah. Artinya apa? Ketika dia menghadapi sesuatu, misalnya Allah tidak beri dia sabar, ya, maka dia tidak sabar, maka dia di luar hadrah. Karena apabila orang diberikan sifat-sifat mulia, itu berarti dia di dalam hadrah ilahiyah. Nah, itu. Nah, jama' ini adalah seorang yang menyaksikan semua perbuatan Allah. Dan tidaklah orang dapat menyaksikan semua perbuatan Allah, melainkan apabila di dalam rohaninya, ya, sempurna sifat-sifat mulianya, sempurna anwar, ya, anwarnya. Maka fananya para aulia ini fana dari irodah selain Allah, ya, dan dia pesimis dari irodah selain Allah, bahkan menempuh jalan jamak ala ma yuhibbuhu wa yarda, terhadap apa yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, ya. Faniyan bimuradi mahbubihi minhu, fana kepada kehendak kekasihnya, ya, kekasihnya padanya. Siapa kekasihnya? Allah. Mahbub ini Allah, ya. An muradihi huwa min mahbubi, dari kehendak dia kepada kekasihnya, ya. Jadi dia fana kepada kehendak kekasihnya kepada dia, dari kehendak dia kepada kekasihnya. Ya. Ketika misalnya dia nak ini ya Allah, nak ini, rupanya tak dapat. Oh, ya, Allah berkehendak, ya, tidak memberikan apa yang kita inginkan. Berarti, ya, Allah akan berikan kepada sesuatu yang secara zahir kita tidak menginginkan, tetapi sesuatu itu lebih bermanfaat, lebih baik, lebih hebat, lebih banyak, lebih. Ya. Itu akan antum rasakan, alami dalam kehidupan antum. Ya, mesti akan antum alami. Nah ini tak dapat. Rupanya banyak yang kita tidak inginkan, banyak dan bermanfaat, berguna. Mungkin orang yang tidak kembali ke Allah, ya, dia hanya menganggap ini anugerah Allah gitu saja. Oh, mungkin ini karena kebaikan saya, kembalinya ke saya. Ya, enggak ada Allah memberikan karena kita, tidak ada. Karena Allah menciptakan, memberi biduni illah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak ada. Kita kan mungkin tiba-tiba memberi karena tiba-tiba melihat kasihan, kita bagi. Atau diminta-minta, kita bagi. Allah tak ada. Bahkan kalau kita meminta-minta pun, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini sifat meminta-minta.
sifat perlu, siapa yang bagi? Kita punya keperluan, siapa yang bagi? Allah. Ya, maka hajat kita, keperluan kita, keinginan kita, kebutuhan kita, itu utusan Tuhan yang memberitahu kepada kita bahwa Allah akan bagi. Tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ. Ya. Tidak sampai di situ. Artinya, maksudnya apa? Allah akan beri. Bukan hanya sampai di situ. Ya, Allah akan beri. Bilanya, kapannya, Allah juga yang menentukan. Berapanya, Allah juga yang menentukan. Nah, di dalam tasawuf, seorang yang menuntut Allah, kan orang tasawuf adalah orang yang sedang membetulkan hatinya agar menghadap, menuju kepada Allah di dalam hidup ini, terutama di dalam perintah agama. Ya kan? Itu. Nah, maka dia ini berarti seorang yang menghendaki kehendak Allah. Ya, hidup ini pun kehendak Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Alam ini disebut al-kaun. Al-kaun ini juga disebut asyai'. Asyai' yang idza arada syai'an itu syai'. Ya, idza arada syai'an, ya, sebelum menjadi kaun itu syai'. Syai' adalah minal masyiah, kehendak Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Maka disebut al-kaun, ya, minal kun, al-kaun. Itulah syai'. Kita adalah syai'. Karena kita adalah minal kaun. Ya, artinya syai' ini objek irada Allah. Kita objektifnya. Ya, objektif irada Allah. Inilah jamak dan inilah pana. Pana kepada kehendak, keinginan, kekasihnya. Dari kehendak dia kepada kekasihnya. Fadlan, terlebih lagi an iradati ghairihi, dari keinginan yang lain. Dari keinginan selain Allah. Qad ittahada muraduhu bi muradi ma, telah bersatu keinginan. Nah, ini kan itihad itu namanya. Itihad begitu. Telah bersatu muraduhu bi muradi mahbubihi. Telah bersatu keinginannya dengan keinginan kekasihnya Allah. Ya. Tapi di sini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, a'ni al-muradad diniyah al-amriyah. Tetapi di sini muradnya murad yang bersifat agama dan perintah. La al-murad al-kauniyal qadariyah. Bukan murad kauniyah dan takdir. Fasaral muradani wahidan, maka berarti kehendak satu aja, Allah. Coba. Ya, kamu akan tahu nanti. Seorang suami istri mesti bersatu. Apanya yang bersatu? Keinginannya. Ya, kalau yang satu ingin pergi jalan, yang satu nak tidur, gaduh. Ya, nanti antum rasakan kalau antum punya istri. Ya. Kalau memang dia jodoh, mesti banyak samanya. Sama-sama tak suka pergi, ya. Sama-sama tak suka makan di luar. Tapi ada orang yang, ya, kalau kata orang Indonesia, kulineran katanya. Apa tuh kulineran itu? Ya, mencari kuliner, makan di luar. Suka dua-dua kompak. Tapi kalau satu tak, satu ke sana, satu ke sini, cerai. Ya, maka bukan jodoh. Ya, dia akan sama-sama malas, ya, sama-sama rajin. Ya, kalau tak, dia akan cerai. Karena tidak bersatu. Ya, jadi itihad itu dipakai dalam semua, ya, dalam semua sektor, dalam semua tempat, dalam semua bidang. Nah, ketika orang satu bilang itihad, syirik, terus dituduh
ini ya berasal dari tayar, aliran sesat, aliran ini, aliran itu. Ya. Naam, summa qala wa laisa fil aqli ittihadun sahihun illa hadza. Tidak ada di dalam pikiran ittihad yang benar kecuali ini. Ya, tidak ada. Ittihad itu dalam pikiran, dalam akal adalah ittihad ini. Wal ittihadu fil ilmi wal khabar. Ittihad dalam ilmu dan berita. Wa yakunul muradani wal ma'lumani wal madhkurani wahidan ma'a tabayuni al iradatain wal ilmain wal khabarain. Maka dua tujuan itu, dua makluman itu, ya, dua yang tersebut itu, ya, yang diberitakan itu satu. Ya, di samping berbeda dua iradah itu, dua pengetahuan itu, dua berita itu berbeda, tetapi disatukan. Ya. Maka jika kita ingin bersatu, ya, dari sini kita punya pelajaran juga. Kalau kita ingin bersatu, ketika kita berbeda, maka yang satu menahan pendapatnya dan ikut kepada pendapat, ya, saudaranya ini, ya, dan dia bersama-sama menunaikan pandangan pendapat saudaranya. Ya mesti mengalah. Kalau tadi akan bercerai. Nah, bersatu itu, ya, makanya kenapa artinya di dalam agama itu perlu musyawarah. Karena pandangan berbeda. Duduk bersama, lalu masing-masing mengutarakan pandangannya dan masing-masing melihat mana pandangan yang lebih baik, yang lebih banyak manfaatnya. Ketika semua melihat ada pandangan seseorang yang lebih baik, maka diputuskan pandangan ini yang kita laksanakan, yang kita jadikan panduan. Itu bersatu namanya. Ya, dengan pandangan yang berbeda tetapi disatukan kepada satu pandangan. Dan yang lain hendaklah bersabar untuk menjalani pandangan ini meskipun bukan pandangan dia. Bukan, oh itu pandangan kamu lah. Tak boleh begitu. Itu bukan etika adab dalam Islam. Dan nanti ternyata pandangan yang kita nilai, kita pandang, ya, kita anggap semua ini baik, ternyata hasilnya tidak betul. Kan berarti kita masih punya stok pandangan-pandangan yang banyak. Tidak juga berarti, apa aku kata, kamu degil, tak dengar apa kataku, ya, coba dengar pandanganku, ganti. Tak boleh begitu, karena nanti kalau pandangan dia pun ternyata tak betul, karena apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Hendaklah semua beradab, tetapi hendaklah semua memberikan pandangan, ya, karena semua upaya itu adalah membangun kesejahteraan, membangun khibrah, yang membangun kekayaan, khazanah pengetahuan, khazanah pengalaman, dan juga membangun jiwa yang dewasa. Ya. Itu sisi lain, nyata ada kaitannya dengan ini. Artinya kata bersatu itu dipakai dalam semua sektor, dalam semua tempat. Taghayatul mahabbati ittihadu muradil muhibbi muradil mahbub. Tuh, tujuan cinta itu apa? Bersatunya keinginan pencinta dengan keinginan kekasih. Itu. Ya, itu tujuan percintaan, tujuan, ya, cinta apa? Menyatukan keinginan. Wa fana'u iradatil muhibbi muradil mahbub. Bahkan lebur. Berarti kalau lebur itu sebetulnya ada dua kehendak, tapi dileburkan kehendak si pencinta ke dalam kehendak si kekasih. Maka ada kisah seorang murid, dia nak buah delima katanya. Melihat delima ranum merah, manisnya luar biasa. Tapi itu orang punya.
Ya, bukan hanya orang punya dia boleh beli, dia boleh minta. Tetapi si murid ini sedang melawan hawa nafsu. Ya, sedang melawan hawa nafsu. Maka dia bukan menjauhi delima itu, tapi dia mendekati. Dan bahkan dia tidur di bawah pohon delima sambil memandangnya. Ya, sambil dia tahan. Ya. Dia lewati keinginan nafsu itu. Ketika dia mampu menahannya dan hilang keinginannya, hilang nafsunya, maka delima tidak menari lagi. Tenang. Gitu. Maka dia telah melewati ya perlawanan itu, dan itulah kekuatan akal ya sebelum ada rohani nih. Sebelum ada rohani itu apa cara akal agar lebih dominan kepada nafsu. Maka ada ungkapan begini, man taraka syai'an lillah, ya, man taraka syai'an lillah awwadahullahu ya khairan minhu, katanya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti kepadanya ya sesuatu yang lebih baik darinya, tapi lillah. Itu. Nah disitulah orang belajar melawan hawa nafsu. Ya. Ada satu kenyataan realita dalam kehidupan begini. Ada seorang lelaki handsome, ya, dia berdua dengan seorang wanita yang tak cantik, tak cantik, tapi dia hanya berdua di satu tempat itu berlama-lama. Setiap hari dia pandang perempuan itu, ya. Perempuan itu ya sebetulnya yang dimaksud jelek gitu ya, bukan tidak cantik, jelek lah. Lakinya handsome karena dia berdua di tempat itu, tak ada orang lain, dia berdua saja. Hari-hari dia tengok, hari-hari dia tengok, hari-hari dia jumpa, hari-hari dia bersama, hari-hari. Lama-lama nafsu naik. Tiba-tiba perempuan itu jadi cantik di matanya. Itu karena nafsu. Paham gak? Ini pelan-pelan cantik juga perempuan ini. Hidung memang pesek, tapi mata macam mata India. Bibirnya itu macam mirip-mirip bibir mana ya? Ya nampak nafsu itu mulap. Itu namanya surah khayaliyah yang dinaikkan oleh nafsu. Akhirnya dia maksiat. Begitu dah bosan, nafsu dah kenyang, mak jeleknya budak nih. Nah itu. Ya, maka lawan nafsu. Kamu akan tengok apa yang kamu nak dengan nafsu ternyata tak bermanfaat. Contoh kamu mengaji. Mana baik mengaji dengan tidak mengaji? Tiba-tiba kamu nak balik. Nafsu tuh. Nanti bila tua, alamak, kenapa dulu? Nah itu. Ketika kamu penuhi keinginan nafsu, baru bahwa yang kamu inginkan buruk. Dan dunia ini, ya, maka diumpamakan dunia itu seperti wanita tua yang buruk, katanya. Allah nanti menggambarkan di akhirat dunia ini seperti siapa? Seperti imra'atin ajuzatin qabihatin, wanita tua yang jelek sangat. Ya, ini bukan jelek lagi, jelek. Ya, udah peot, giginya jelek lah. Ya. Terus kalau sekarang kan ada make up yang tebal-tebal tuh, ha. Hidung pesek pun jadi mancung, gigi atas besar pun bisa jadi cantik lah. Ya.
Itu dunia diumpamakan seperti itu. Tetapi kalau tengok nafsu, nah tengoknya macam wanita yang di make up gitu. Tapi kalau nafsu sudah lepas, ya kecil saja. Lagi kalau ada pandangan rohani. Jadi yang melawan nafsu itu akal. Di belakang akal ada rohani. Ya, itu sebab orang perlu berilmu. Itu orang sebab perlu berzikir. Zikir ini kan sebetulnya membangun kekuatan akal. Ya. Karena yang membangun kekuatan hati sebetulnya adalah amal yang dilakukan karena Allah. Baru hati kuat. Itu. Nah, ketika hati kuat, maka akal makin bijak. Ya, makin bijaksana. Itu sebab orang-orang sufi selalu keluar hikmah. Ya. Satu makna yang dalam tentang makna kehidupan ini, ya, yang sudah terlepas dari pandangan akal. Akal mungkin baru paham setelah 100 tahun, tapi hati telah melihatnya kebaikan itu hari itu, maka dia boleh ungkapkan dalam kata-kata hikmah. Nah ini semua adalah kekuatan rohani, dan itulah yang ingin dibentuk oleh tasawuf. Jadi bukan khayal-khayal, itu hakikat. Itu bukan takhayul, itu hakikat. Itu lebih hakikat dari semua kehidupan yang dilihat oleh mata. Ya. Fahadzal ittihadu wal fana'u huwa ittihadu khawasil muhibbina wa fana'uhum. Nah, ittihad dan fana itu, ya, ini adalah ittihadnya para khawas. Ya, para khawasnya pencinta, para pencinta dan fana mereka. Wa qad fanau bi ibadati mahbubihim. Mereka fana dengan menyembah kekasihnya. Lebur. An ibadati ma siwahu, dari menyembah selain Allah. Wa bihubbihi wa khawfihi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi wal isti'anati bihi wa talabi minhu an hubbi ma siwa. Dengan cinta, takut, harap, tawakal, minta tolong, meminta kepadanya dari cinta kepada selainnya. Wa man tahaqqaqa bihadzal fana la yuhibbu illa fillah. Barang siapa yang meraih fana ini, maka dia hanya cinta kepada Allah. La yuhibbu illa fillah. Dia tidak cinta melainkan karena Allah. Wala yabghudu illa fihi, maka dia tidak benci melainkan karena Allah. Nah, orang yang punya ittihad, yang punya fana, kalau dia cinta karena Allah, bukan karena kamu, bukan karena ya, dia baik kepada saya, bukan karena dia istrinya, suaminya, saudaranya, jirannya, sahabatnya, ya, satu kampung, satu negeri, satu negara, tak. Ya, karena cinta karena cinta. Maka ada Imam Al-Hallaj mengatakan, dia berlantun qasidah, ya. Dia bilang uhibbuka hubbain, katanya. Aku mencintaimu ya Allah dengan dua cinta. Ya. Uhibbuka hubbain. Uhibbuka hubbain. Ya, oh, ini perkataan Imam Ibnu Arabi. Uhibbuka hubbain. Yang pertama dia bilang hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka. Itu ada dalam qasidahnya. Uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka.
Aku mencintaimu, wahai Allah, hubbain dengan dua cinta. Yang pertama, hubbal hawa, cinta hawa nafsu. Yang kedua, wa hubban li'annaka ahlun lidzaka, dan cinta karena engkau patut dicinta. Wa hubban li'annaka ahlun lidzaka, dan cinta karena engkau ahlinya untuk dicinta. Ini namanya cinta karena cinta. Seorang suami istri misalnya, mungkin cinta karena hawa. Nah, setelah terpenuhi hawanya apa semua, bosan, sudah tidak berbuat seperti pengantin baru lagi, tidak. Tapi kalau ada hubban li'annaka ahlun lidzak, ini sampai bila-bila ya. Karena dia cinta karena cinta, karena dia punya cinta. Sudah. Ya. Jika ini kepada Allah, makna cinta ahlun lidzaka, karena cinta itu begini. Ya. Gak apa-apa untuk berpikir keras sedikit. Ya. Orang bercinta, maka ada kekasih. Oke? Ya, ada kekasihnya. Dia pencinta, ini kekasih. Nah, cinta itu adalah mengharap kebahagiaan. Dia akan mendapat kebahagiaan, itu cinta. Akan dapat satu balasan, satu reaksi ya, dari dicintai. Apa? Orang mencintai itu menginginkan dia. Menginginkan dia. Orang mencintaimu berarti menginginkanmu. Agar apa? Agar membahagiakanku, itu cinta. Memberi, mengerti, memahami, memuliakan, melupakan kesalahan, mengampuni, memaafkan, memandang baik, selalu memberi tanpa berhenti. Dan itu yang diharapkan dalam cinta. Ya. Kamu waktu kecil-kecil dulu, ya mungkin sampai kamu balik, ayah bagi sesuatu, ayah I love you. Tapi kalau datang tak bawa sesuatu, oh ayah balik, sudah lari. Ya. Saya punya pengalaman banyak sangat. Ya. Karena semua anak saya tinggal datang, saya tinggal, saya datang, saya tinggal. Ya. Kalau tak bawa sesuatu langsung, assalamualaikum, ya lari. Aduh, kita orang tua nak dipeluk, mesti beli sesuatu. Ayo peluk, bawa cium. Dia ambil barang ini, dia lari. Ya, orang tua, dia nak ini. Ya, cinta itu nak mendapatkan sesuatu. Kalau kita mencintai kekasihnya, makhluk, ya, pasti kecewa. Kita mencintai makhluk pasti kecewa. Karena tak selamanya, tidak abadi dia memberi. Tapi Allah, nah, di situ kenapa Allah patut dicinta. Karena Allah abadi. Perempuan, kamu nanti menikah misalnya umur 24, 25, 27, katakan begitu. Istrinya pun katakanlah lebih muda. Kamu umur 30, perempuannya 25 misalnya. Oke, cantik, handsome. Coba tengok setelah 50 tahun. Ya. 30 tambah 50 berapa? Kamu 80 tahun. Istri kamu 25 tambah 50 berapa? Nah, sama tak wajah istrimu di umur 25 dengan 75? Alah. Waktu umur 25, wajahmu, dek, rembulan kalah denganmu. Gigimu, bibirmu. Coba umur 70 tahun. Ya. Maka ya, kekasih ini tidak abadi memberikan balasan cinta, reaksi cinta. Ya. Itu orang sufi berpikir panjang.
Siapa kekasihmu? Maka orang itu perlu rohani. Yang cintanya dari rohani yang karena Allah itu abadi meskipun bukan hanya buruk rupa, meskipun kekasihnya berbuat jahat, buruk, ya, selama tidak pindah Tuhan, dia tetap memuliakan karena dia makhluk Allah. Itu akhlak. Ya, itu akhlak. Nah, ini orang-orang yang aulia, yang itihadnya, panaknya, ya sudah dia raih, maka kalau dia cinta kepada orang karena Allah, kalau dia benci kepada orang karena Allah, ya. Wala yuwali illa fi, wala yuadi illa fi. Coba. Dia tidak menjalin kekasih, ya, mencintai kecuali karena Allah, dan dia tidak memusuhi kecuali karena Allah. Wala yu'ti illa lillah. Tidaklah dia memberi melainkan karena Allah. Wala yamna illa lillah. Tidaklah dia tidak memberi melainkan karena Allah. Kalau kita akan memberi dan memberi tergantung ya, kamu menyenangkan aku atau tidak. Tapi bagi orang yang punya rohani, tak. Ya, Sayyidina Abu Bakar ya, dikhianati oleh sepupu-sepupunya, oleh saudara-saudaranya. Ya. Tapi dia selalu memberi bulanan untuk saudara-saudaranya yang tak punya. Ya. Nah, orang yang diberi, yang menerima uang bulanan, dia memfitnah dia, memburukkan putrinya, istri Rasulullah. Tapi dia tak berhenti memberi, karena ini memberi ini keluar dari sifat dermawannya, dan itu tak berhenti. Bagaimana matahari berhenti mengeluarkan sinarnya? Perbuatan ini seperti sinar. Kalau ada cahayanya di sini, ya, sifat ini itu yang dia terbitkan. Maka perkataan, perbuatan sebenarnya hakikatnya, ya, kalau dari rohani maka abadi tak berhenti. Tetapi kalau dari nafsu, dari akal, dari pengetahuan akan berhenti kalau pengetahuannya ganti. Saya tahu kamu baik dengan aku bagi. Oh, ternyata saya tahu kamu buruk, saya tak jadi berbuat baik kepadamu. Tapi kalau rohani, tidak. Nabi, bagaimana orang-orang kafir Quraisy jahat kepada Nabi itu, saudara-saudaranya. Tapi Nabi tak berhenti, ya, menolong. Ketika salah satu keluarga, ya, pakcinya yang luar biasa jahatnya, ya, dalam keadaan nazak, Nabi tengah tidur diberitahu, ya, bahwa pakcinya Abu Jahal itu nazak. Nabi itu pakai baju lari. Nah, apa? Nah, meminta dia untuk Islam di akhir kehidupannya, untuk syahadat. Kemudian malaikat datang mencegahnya. Innaka lan tahdiman ahbabta. Ya. Karena Allah takdirkan dia baik, dia kafir. Gitu. Kita tak ada urusan dengan takdir baik dan buruk Allah. Orang yang baik tetap berbuat baik. Nah, kalau tidak, ini baik akal-akalan, baik hawa. Ya, kamu tahu kan? Semua kita tahu. Orang berbuat baik dipandang baik. Orang tidak dipandang baik. Itu sebab dia berbuat baik. Ya, ini berarti mereka tidak punya hub, tidak punya fana, tidak punya ittihad. Baik. Wala yarju illa iyah, dan tidaklah dia berharap melainkan kepada Allah. Wala yasta'inu illa bihi, dan tidaklah ia minta tolong kecuali kepada Allah. Fayakunu dinuhu kulluhu zahiran. Fayakunu dinuhu kulluhu zahiran wa batinan lillah. Maka agamanya semua zahir dan batinnya, ya, lillah, karena Allah. Wa yakunullahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Maka Allah dan Rasulnya menjadi ia cintai dari sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Fala yawaddu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqrabul khalqi ilaihi. Maka dia tidak menjalin kasih kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya meskipun dia orang yang paling dekat kepadanya. Ya.
Kalau orang itu menentang Allah, menentang Rasul, ya, maka meskipun darah dagingnya, ya, seperti perkataan Nabi Nuh, innahu amalun ghairu salih. Padahal anaknya. Yu'adil ladhi ada minan nasi kullihim jami'an walau kanal habibal musafiya. Ya, memusuhi orang yang memusuhi dari semua orang, semuanya meskipun kekasih yang musafiya, yang bersih, yang jernih. Wa haqiqatu dzalika pana'uhu an hawa nafsihi. Hakikatnya semua itu panaknya dia dari hawa nafsu. Ya, semua itu hakikatnya apa? Dia fana dari, bukan fana bi. Fana an berarti dia tidak bersatu, menjauh, terpisah. Dam. Pekum rumah saya. Pekum. Begitu umum. Sudah. Wah. Betul. Sudah semua. Mana? Fana'uhu an hawa nafsihi wa khuzuziha bimaradi rabbih wa khuzuzuha apa itu? Bimaradi rabbih wa huquqihi. Ya. Hakikat semua itu adalah panaknya dari hawa nafsu dan khuzuznya ya, dengan yang diridhoi Tuhannya dan hak-haknya. Wal jami'u li hadza kulluhu tahqiqu syahadati alla ilaha illallah ilman wa ma'rifatan wa amalan wa halan wa qasdan. Maka yang menghimpun, ya, semua makna itu di atas apa? Tahqiq, terrealisasinya persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Secara ilmu, secara ma'rifat, secara amal, secara hal, dan secara qasad, tujuan. Wa haqiqatu hadan nafi wal isbatil ladzi tadamanathu hadhihi syahadatuhu wal fana wal baqa. Nah, hakikat nafi isbat la ilaha illallah, la ilaha nafi illallah isbat, yang dikandung oleh syahadah ini adalah fana wal baqa. Fana la ilaha, al baqa illallah. Fana nafi, wal baqa isbat. Bayatna an ta'alluhi ma siwahu ilman wa iqraran wa ta'abudan. Dia fana, ya, dia membuang, menjauh, ya, dari menuhankan selain Allah, baik secara ilmu pengetahuan, baik secara pengakuan atau secara ibadah. Wa yabqa bi ta'alluhihi wahdahu, dan yang baqa dengan menuhankan Allah sahaja. Bahadal fana'u wa hadal baqa'u huwa haqiqatu tauhid. Fana dan baqa ini hakikat tauhid. Maka ittihad adalah tauhid. Maka ittihad adalah tauhid. Allazi tafaqat alaihi al-mursaluna salawatullahi alaihim wa unjilat bihil kutubu wa khuliqat li ajlihil khaliqatu wa syuri'at lahu syara'i wa qamat alaihi suqul jannah wa usisa alaihi al-khalqu wal amru ila an qala wa hadzal mawdi'u mimma ghalita fihi katsirun min ashabil irada wal ma'sumu man asamahu Allah wa billahil musta'an wa taufiq wal isma. Ya. Inilah fana dan inilah baqa dan dia itulah hakikat tauhid yang para Rasul sallallahu alaihi wasallam sepakat semua. Ya, karena Rasul tidaklah diutus melainkan untuk mengatakan la ilaha illallah wa ma arsalnaka min rasulin illa, tidaklah kami mengutus satu rasul pun illa kecuali Allah mewahyukan annahu la ilaha illallah fa'budni, ya, mengajarkan kepada mereka la ilaha illallah, kemudian sembahlah aku. Nah, maka para rasul ittafaqat, sepakat, bahkan
diturunkan kitab-kitab untuk ya fana dan baqa ini, untuk tauhid ini, untuk hakikat ini, untuk ittihad ini. Dan semua makhluk diciptakan untuk ini. Dan syariat juga diciptakan untuk ini. Dan dibangun sukul jannah. Ya, berdiri sukul jannah artinya seolah-olah pasar ya. Surga. Bahkan wa usisa alaihi didirikan ya di atas tauhid ini, di atas ittihad ini, di atas fana dan baqa ini, al khalqu wal amru, ciptaan dan perintah. Ala lahul khalqu wal amru. Ya. Ketahuilah milik Allah lah ciptaan dan perintah, ijad wal imdad. Sehingga sampai ia berkata wahadal maudi, dan tema ini ya, termasuk salah ya, kebanyakan dari pemilik iroda. Wahadal maudi mimma khalita fihi katsirun min ashabil iroda. Kebanyakan ashabul iroda dalam tema ini, dalam tajuk ini salah memahami ittihad itu. Sedangkan orang yang maksum, yang dipelihara oleh Allah adalah man asamahullah mahfuz, yakni orang yang dipelihara, dijaga oleh Allah. Kepada Allah lah tempat permohonan pertolongan dan taufik, dan juga ismah al-hifz, yakni al-ismah yakni al-hifzu, ya, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Saya ada nak pergi ke Bahau ya. Pelajar tahun 4 tahun 3 ikut ke Bahau? Tak ikut. Hah? Ustaz tak cakap apa-apa.